Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kali ini core mining kita coba to the point aja teman-teman ya. Yang pertama BNB Swap ya. BNB Swap ini sudah artinya terintegrasi dengan CoreDAO teman-teman. Wah, luar biasa. Mantap ya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan BNB Swap ini udah terintegrasi dengan Core ya, dimana Core Core ini sekarang wah banyak banget yang ngedatengin untuk terintegrasi dengan platform-platform, banyak banget ya, hampir 700 lebih, 720 berapa ya, 724 apa ya, luar biasa ya. Mantap teman-teman ya, kita bersyukur alhamdulillah kita kenal dengan Core ya, walaupun koin kita tidak tidak sebanyak mungkin penambang-penambang yang dari awal, tapi kita patut bersyukur karena memang ini project saya anggap sudah sukses, sudah clear, sudah artinya clear tuh melewati mainnet, artinya sudah oke lah, udah sukses gitu ya. Oke, kita lanjut. Itu dari tadi BNB Swap ya, sudah terintegrasi. Kemudian ini ada informasi katanya breaking news, ini ternyata Huobi ya. Huobi apa ini? Oh iya benar, Huobi ya. Huobi ini menahan 2,27, artinya dia memiliki koin core sebanyak 2,27 juta koin. Wow ya, seperti ini teman-teman. Kalau yang namanya paus ya, mereka punya perusahaan, punya company, punya aset, punya modal ya, ketika memang sudah terprediksi ke depan, walaupun mungkin misalkan setengah tahun lagi atau 1 tahun lagi akan betul-betul value-nya melesat ya, jadi mereka itu rata-rata mempersiapkan dari sekarang ya, ketika harga, makanya kesempatan sebenarnya bagi yang punya modal teman-teman. Greget sih sebenarnya saya juga ya, kalau saya posisinya sebagai seorang investor saja, waduh udah mantap dah ya. Nah ini contohnya nih, contohnya paus nih punya 2,27 juta, ngeri ya. Oke, kita lanjut. Ini dari CoreDAO Depps ya. CoreDAO Depps ini salah satu akun CoreDAO ya, ini khusus dalam pengembangan platform ya. Di sini mengatakan dengan banyak proyek yang sudah dibangun di atas Core, kami sedang memiliki lebih banyak alat untuk mengembang ya, pengembang. Terima kasih katanya kepada INF Stones tim atas dukungannya. Jadi INF Stones Global ya sudah mendukung, artinya sudah siap berintegrasi dengan CoreDAO. Jadi makin banyak teman-teman, luar biasa. Dalam waktu singkat, bayangkan, dalam waktu singkat, tidak sampai berbulan-bulan pasca mainnet itu sudah 700 lebih ya platform atau pengembang yang sudah terintegrasi dengan Core ya, artinya berarti 700 lebih itu smart contract sudah tertautkan dengan blockchainnya Core. Luar biasa teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah ini dari CoreDAO, dia bilang dan ini baru permulaan. Nah ini udah lama ya, tweetan ini udah lama, 16 Februari di sini tertera 16 Februari 2023, udah beberapa hari yang lalu. Ini baru permulaan, bayangkan ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini dari CoreDAO masih, dia mengatakan Core menaikkan standar. Airdrop minggu lalu sukses besar dan menunjukkan betapa bersemangatnya komunitas Core. Ini adalah hasil dari memberdayakan kepemilikan pengguna dalam desain Core. Artinya di sini Core menaikkan standar. Jadi raising the bar. Ya, raising the bar itu kalau di bursa teman-teman itu kalau untuk pengembang ya masuk di bursa, posisinya ada satu bar yang memang diambil posisi. Misalkan posisi untuk saat ini contoh Core lah yang kita jalankan. Posisi kemarin start di $5, naik ke 6, naik ada yang beberapa exchanger yang di posisi ke 9 kalau nggak salah. Nah posisi sekarang di 3 kan, standby udah 2 hari di 3. Kemarin sempat 2,7, 2,6 ya. Artinya tidak barnya itu nggak di puluhan ya, nggak di puluhan dolar, tapi di bawah $10. Artinya di sini $5, $4, $3 ya. Nah ini di sini CoreDAO mengatakan Core menaikkan standar. Nah standarnya ini, barnya ini ya kita nggak tahu mulai mau bermainnya di mana, apa di puluhan dolar, apa di ratusan dolar. Nah kita tunggu saja tanggal mainnya. Oke,
Ngeri ya. Nah, kemudian di sini didukung dengan keterangan daripada Business Wire. Business Wire ini apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya Business Wire ini dia membuat sebuah artikel panjang menjelaskan tentang CoreDAO dan menjelaskan dengan adanya status tadi yang dikatakan kenaikan standarnya ya, partisipasi berkelanjutan CoreDAO airdrop meningkatkan bar untuk blockchain, katanya begitu ya. Nah, jadi di sini Business Wire ini membuat panjang, sebenarnya saya nggak bacain teman-teman ya. Nah, tapi yang saya jadi penasaran, Business Wire ini perusahaan apa teman-teman? Ternyata ketika kita cek, ini perusahaan yang memang Biro Asia Pasifik dalam bidang jenis investasi, kemudian di bidang kripto juga, kemudian di bidang beberapa hal lah, banyak hal di periklanan juga, advertising dia ada ya. Dan ini cabangnya ada di Hong Kong, kemudian di Jepang, kemudian di Skotlandia, kemudian Swedia, kemudian Italia, kalau nggak salah di Italia apa Prancis gitu. Nah, ini banyak, jadi bukan lokal satu negara saja perusahaan ini, jadi sudah perusahaan internasional. Dan ini membackup daripada CoreDAO ya, karena artikel menjelaskan tentang meningkatkan bar untuk blockchain itu dikeluarkan oleh Biro Asia Pasifik Business Wire ini ya. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan ini memang untuk para miner merupakan satu tolak ukur untuk betul-betul kita menjaga koin kita agar tidak asal ya kalau nggak terlalu penting ya kita save aja lah. Tapi ya tidak demikian pula ketika memang ketemu dengan yang betul-betul membutuhkan ya. Misalkan memang betul-betul kepepet dan memang ada uang berupa koin core ini ya, kalau memang urgent ya nggak masalah, mau tidak mau lepas aja. Posisi misalkan kemarin kan 2,6, nah sekarang kebetulan pas butuh 3,1, ya udah di sell aja, dilepas ya nggak masalah, silakan aja, kan bebas, kan sudah mainnet, artinya sudah kembali ke masing-masing teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini ada cuitan dari tadi pagi ya. Tadi pagi CoreDAO mencuitkan sangat semangat Satoshi dan desain konsensus Nakamoto Bitcoin berfungsi sebagai prinsip konsensus Satoshi Plus, core dan ekosistem Satoshi Plus yang dihasilkan, katanya. Nah, kemudian baca lebih lanjut ada watas keduanya. Watas keduanya yaitu ini, terserah komunitas untuk membentuk konsensus. Jadi di sini terserah komunitas untuk membentuk konsensus, paham ya teman-teman ya. Jadi membentuk konsensus ini kembali kepada kita, komunitas. Artinya kalau rata-rata komunitas menahan ya akan semakin naik. Banyak yang beli malah. Misalkan komunitas ini bahkan banyak yang buy, ya otomatis kan nge-up terus value-nya. Tapi kalau banyak yang sell, kemudian banyak utilitasnya nggak begitu banyak menambah, ya mungkin stuck di situ saja. Tetapi kita tahu informasi penambahan daripada utilitas terus belum berhenti, banyak yang baru, luar biasa. Token aja udah puluhan token, ngeri saya gitu ya. Nah, ini menghargai dan berbagi nilai konsensus, menciptakan ekosistem berdasarkan konsensus bersama. Beberapa pemikiran pribadi dari kontributor inti DAO diterjemahkan ke bahasa Inggris dari Amana. Ini ada AMA ya, jadi ada wawancara yang diterjemahkan ke bahasa Inggris ya, coba kita pahami teman-teman ya, karena di situ kan bahasa Inggris. Nah, jadi artinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Prinsip panduan CoreDAO adalah keterbukaan dan transparansi yang kami yakini sebagai satu-satunya cara untuk membangun konsensus sejati. Desentralisasi tidak dapat dikompromikan, dan algoritma konsensus yang tidak terdesentralisasi adalah jebakan. Jelas ya, artinya yang tidak terdesentralisasi itu sebetulnya jebakan karena melibatkan pihak ketiga. Sementara terdesentralisasi artinya tidak melibatkan pihak ketiga, diserahkan ke kita semua sebagai pelaku daripada transaksi itu sendiri. Ketika ekonomi digital kripto menjadi matang di masa depan, node terdesentralisasi akan menjadi pusat kekuatan pembukuan, yaitu dengan adanya node itu terjadi sebuah approval dari transaksi yang tercatat di ledger. POS saja tidak cukup terdesentralisasi, POS ya, proof of stake saja tidak cukup terdesentralisasi. Jadi tetap di sini mengandalkan daripada powernya Bitcoin atau konsensus algoritmanya daripada Bitcoin untuk betul-betul murni terdesentralisasi.
Penambang Ethereum Proof of Work selalu bersifat sementara, katanya begitu, dan tidak memiliki cara untuk melawan. Jadi kami memutuskan untuk membangunnya sendiri. Nah, ini kami itu artinya di sini adalah CoreDAO ya. Komunitas kami berupaya menyebarkan semangat Satoshi Nakamoto. Konsensus Proof of Work Nakamoto adalah konsensus terdesentralisasi asli dan sejati. Betul, karena memang terciptanya Bitcoin ini tujuannya adalah terdesentralisasi, teman-teman. Ya, jadi diciptakannya Bitcoin dulu itu tujuannya adalah melepaskan daripada regulator pihak ketiga yang tersentralisasi. Makanya diciptakanlah, ada white papernya, tercantum di white papernya Bitcoin, seperti itu teman-teman. Jadi jelas betul memang ini murni sejati, terdesentralisasi asli dan sejati, betul ya. Kemudian semangat Satoshi Nakamoto adalah matematika yang kita percayai ya, bukan kepercayaan pada individu. Kontributor awal core memiliki banyak peminat yang tidak dikenal. Nah, awalnya ya, kontributor berarti banyak peminat tapi nggak dikenal. Kebanyakan ingin tetap tidak dikenal, kebanyakan nggak mau dipublikasikan, artinya gitu. Mungkin ya kalau untuk CoreDAO-nya pasti mengenal lah dengan kontributor, namun tidak mau dipublikasikan siapa, dari mana, backgroundnya apa, seperti itu. Banyak orang yang sangat berprestasi di banyak fakultas. Otoritas mengganggu konsensus ya. Kalau otoritas itu artinya pihak ketiga tadi yang tersentralisasi. Kalau misalkan ada tekanan ini, kontributor nih memegang kendali, nah itu akan mengganggu konsensus. Tapi di sini di core itu kontributor tidak memegang kendali karena prinsipnya terdesentralisasi. Ini luar biasa. Blockchain tidak memerlukan otoritas. Konsensus milik komunitas, betul, bukan otoritas individu. Jadi blockchain ini nggak perlu otoritas, nggak perlu aturan main dan lain sebagainya, nggak perlu, karena memang ini sudah hukum algoritma matematika dalam komputasi, gitu teman-teman, luar biasa. Makanya kenapa di sini dikatakan konsensus milik komunitas, bukan otoritas individu. Jelas bukan milik sendiri, ini milik komunitas, gitu ya. Di masa depan, semangat Satoshi akan menjadi prinsip ekosistem Satoshi Plus. Terserah masyarakat untuk membentuk konsensus, menghargai dan berbagi dalam nilai konsensus, dan menciptakan sebuah ekologi berdasarkan konsensus bersama. Ya, jelas ya. Proyek komunitas di masa depan juga harus mengejar semangat ini. Komunitas menciptakan aset bersama dan kemudian memungkinkan modal untuk berpartisipasi. Masyarakat adalah kekuatan, bukan investor dan institusi terpusat. Penambangan gratis adalah cara ampuh untuk membangun komunitas. Ekosistem Satoshi Plus di masa depan akan memberikan peluang penambangan gratis di komunitas daripada menjual koin terlebih dahulu kepada investor kaya dengan harga murah. Prinsip kerja core adalah untuk menyebarkan semangat Satoshi Nakamoto, untuk menyebarkan konsensus yang benar, untuk menyebarkan mekanisme yang adil daripada perangkap dan mekanisme yang tidak adil, untuk mematuhi keadilan dan transparansi, untuk menciptakan komunitas kepercayaan. Keberhasilan CoreDAO adalah penghargaan bagi komunitas, bukan otoritas. Di masa mendatang, aplikasi Satoshi Mitra kami akan memiliki lebih banyak proyek yang akan memajukan semangat CoreDAO dan membiarkan komunitas berpartisipasi lebih banyak, menerima lebih banyak lagi. Komunitas adalah pembuat raja dan komunitas adalah kekuatan. Apa yang harus dilakukan pengembang adalah menggabungkan kekuatan komunitas dan mempermudah komunitas untuk menggabungkan kekuatan melalui mekanisme konsensus. Sehingga setiap otoritas terpusat harus melayani komunitas ya. Otoritas terpusat ini artinya adalah platform-platform yang menjadi utilitas CoreDAO saat ini atau core chain saat ini ya. Masyarakat harus memahami bahwa individu adalah harta yang paling berharga dan intan yang paling berharga. Selama kami terus berinovasi mekanisme untuk menghubungkan orang dan menjadi komunitas yang efektif, individu akan diperlakukan dengan adil. Inilah inti dari semangat Satoshi. Adil di sini karena memang terdesentralisasi, teman-teman ya. CoreDAO baru saja dimulai dan membutuhkan komunitas untuk menyebarkan semangat Satoshi. Satoshi Plus adalah perjanjian terbuka dan setiap orang dapat mengembangkan dan berlatih dalam semangat Satoshi, konsensus, berbagi, dan kreasi bersama. Komunisme, sosialisme, atau kapitalisme menghasilkan konsensus murni.
kami adalah konsensus, esensi dari semangat Satoshi berdasarkan konsensus matematika yang sebenarnya daripada konsensus semu berdasarkan otoritas, yaitu ada pihak ketiga pengembang, ya otoritas itu tersentralisasi. Selama sistemnya adil dan selama pihak berwenang tidak dapat merugikan, dunia akan adil. Semangat Satoshi Nakamoto juga merupakan doktrin konsensus yang seharusnya menjadi filosofi aturan ekonomi dunia dan prinsip Web3. Kekuatan konsensus terletak pada komunitas, ya. Setiap anggota komunitas kita harus menyebarkan dan mempromosikan semangat Satoshi Nakamoto dan konsensus sehingga otoritas tidak menjadi otoriter, ya. Otoritas tidak menjadi otoriter, jadi penguasa tidak bersifat otoriter atau yang tersentralisasi. Saya harap semua orang dapat mempraktikkan misi kita bersama dan mengubah aturan ekonomi manusia yang tidak adil dengan konsensus Web3 yang sebenarnya. Pendukung awal core juga dipersatukan oleh semangat Satoshi Nakamoto yang menganut konsensus. Setiap hari kita bermimpi bahwa tatanan ekonomi manusia dapat menjadi benar-benar adil dan adil di era Web3, sehingga manusia dapat terhindar dari kebencian dan perang yang disebabkan oleh ketidakadilan, sehingga lebih banyak orang dapat percaya pada keindahan dunia dan menyebarkan lebih banyak cinta dan kesejahteraan publik. Kami tidak akan menyerah. Nyatanya, banyak pendukung awal telah berada di sini selama bertahun-tahun dan mereka tidak pernah berpikir untuk menyerah. Filosofi Satoshi Nakamoto adalah apa yang sebenarnya kami buat. Filosofi konsensisme adalah yang benar-benar menyatukan pendukung awal kami dan mengembangkan protokol yang transparan dan terdesentralisasi. Adalah pendekatan kami, ya, adalah pendekatan komunitas pengembang kami. Ini adalah tujuan kami untuk membangun sistem tanpa kepercayaan dan mewujudkan aturan ekonomi manusia tentang keadilan dan keadilan lagi. Kekuasaan terletak pada masyarakat, pengembangan pada masyarakat, penyebarluasan pada masyarakat, penerapan pada masyarakat, kewibawaan masyarakat, dan pembebasan aset moneter dan kebebasan pembukuan terletak pada penghormatan dan kepercayaan masyarakat. Sebagai filosofi yang diciptakan oleh komunitas kami sendiri, konsensus adalah inti. Wes, ngeri teman-teman ya. Gitu. Jadi jelas, saya rasa tidak perlu diperjelas lagi, karena ketika kita coba belajar membaca apa yang disampaikan oleh terjemahan dari amaknya kemarin ya, Kordao yang dicuitan tadi pagi, ini ternyata luar biasa ya, memberikan pemahaman yang betul-betul bagaimana inti daripada Kordao ke depan. Ngeri ya. Oke, untuk masalah itu saya rasa pemahaman daripada project ini jelas barusan diuraikan. Selanjutnya adalah teman-teman bagi yang belum update aplikasinya, silahkan diupdate. Untuk apa? Nah, untuk ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada core di bawah ya. Ketika teman-teman di spot atau di coin di aplikasi Satoshi-nya tidak ada core ya, nah itu artinya tidak diupdate. Kalau versinya itu sama ya, jadi seperti biasa update-nya bukan dari Play Store, ingat, dari manual, yaitu di Mi atau di menu kita ya, profil, kemudian download. Setelah download itu keluar ada website ya yang XYZ, klik aja, kemudian unduh aplikasi Android dan versi masih 5060. Dan itu nanti kalau misalkan downloadan pertama masih ada, maka downloadan yang kedua itu di dalam kurung angka 1 ya, ini yang barunya. Nah, makanya kemarin ada perubahan dari 5030 tiba-tiba langsung ke 5060 karena 4050 nya kita terlewat. Nah, ini artinya teman-teman silakan kalau butuh pemantauan daripada koin yang tadi ya, biar gampang dicari core ya, silahkan diupdate aplikasinya. Oke, tinggal di download aja. Setelah di download ya, ikuti petunjuk instalasi, kemudian langsung open aplikasi dan terlihat ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi dan tambahan gambaran daripada pemahaman project ini yang kita jalankan ya. Dan alhamdulillah ini sudah bisa dikatakan berhasil. Dan kita tetap optimis ini akan semakin up ya, rise. Dan ini
perjalanan kita masih panjang karena ada sebagian teman kita ya, para penambang sebelumnya itu belum termigrasi koinnya karena dijadwalkan di gelombang kedua 15 Mei. Artinya ada apa setelah 15 Mei? Ya, teman-teman bisa melihat nanti apa yang akan terjadi. Itu satu. Kemudian airdrop yang 3 dalam aplikasi Satoshi itu belum belum betul-betul launching, dan disitu pun kita mendapatkan passive income dari airdrop yang 3 jenis itu ya, yang di TCA, TCB, TCC itu. Nah, itu dari situ juga. Jadi ini belum berhenti, kita banyak income dari adanya project ini ke depan, luar biasa. Oke ya, itu aja teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.